Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Natanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, ia mengenakan pakaiannya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat ada api arang dan di atasnya ada ikan serta roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu ikannya, jala tidak koyak. Kata Yesus kepada mereka, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudara, selamat pagi berkah dalam. Baik bacaan pertama maupun bacaan Injil mengisahkan terkait dengan kisah-kisah sesudah Yesus bangkit. Bacaan pertama, keberanian Petrus bersaksi atas kuasa apa kalian melakukan itu. Kuasa Yesus yang kalian bunuh dan sudah bangkit. Sementara bacaan Injil kita dengar kisah-kisah bahwa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Tadi disebut dalam Injil begini, maka murid yang dikasihi Yesus berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Siapa yang dikasihi oleh Yesus? Yohanes. Dan kedekatan inilah sepertinya yang menjadikan Yohanes langsung menangkap itu Yesus. Demikian halnya juga ketika dalam menindaklanjuti informasi perempuan-perempuan bahwa Yesus diambil dari kubur, yang lari cepat itu Petrus, tapi yang masuk duluan adalah Yohanes, dan Yohanes langsung percaya. Ketika tadi Yohanes mengatakan itu Tuhan, kira-kira pertanyaannya menjadi begini untuk kita sekarang ini, apakah kita juga bisa melihat bahwa itu Tuhan? Pernah Bapak Ibu saudari-saudara melihat Tuhan? Kalau ada yang bersaksi, "Romo, kemarin malam saya didodoki di pintu, terus saya buka itu ada wajah seperti Yesus." Mungkin itu Yesus ya Romo ya.
langsung saya ngapusi gitu ya. Tidak semudah itu. Tapi poinnya begini, mengapa Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di tempat asalnya mereka, yakni sebagai nelayan? Pesannya sederhana. Yesus dapat dijumpai, dapat dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Lihat kisahnya bahwa murid-murid itu tidak dijumpai oleh Yesus pada saat mereka berdoa di bait Allah, tidak. Tapi saatnya apa? Bekerja. Siapa tahu dalam keyakinan Anda masing-masing, saat warungan, saat kerja dimanapun, saat jaga toko, saat ngajar, bisa jadi menemukan Tuhan di situ. Memang tidak mudah, tapi setidak-tidaknya kita punya kemampuan untuk melihat Tuhan. Misalnya, kalau ada persoalan-persoalan yang pelik, yang berat, kita punya keyakinan Tuhan membantu. Dan ketika memang kita sudah berhasil melampauinya, kita bisa mengatakan itu campur tangan Tuhan. Dan cara lain kita bisa membahasakan, kita bisa melihat Tuhan dalam cara itu. Maka kisah-kisah kebangkitan selalu memberi inspirasi bagi kita bahwa Yesus itu hidup sampai sekarang dan sampai selama-lamanya. Tugas kita adalah mampu menangkap kehadiran Yesus dalam jatuh bangun hidup kita, dalam tugas sehari-hari kita, mbuh neng dapur, mbuh neng latar, mbuh neng dalang. Kalau kita selalu merasakan Tuhan menyertai kita, dengan cara tertentu bisa menyebut diri, saya melihat Tuhan, saya menemukan Tuhan. Kita hening sejenak. Dimuliakanlah Yesus yang dulu hidup, sekarang dan selama-lamanya. Amin.